Ini aku masak yang vegetarian ya teman-teman. Aku masak untuk vegetarian, yaitu tauge tahu. Tauge karo tahu ya teman-teman. Tahu ini tak goreng dulu ya. Tahu ini tadi aku goreng. Tauge tahu tak kasih daun seledri ya. Tauge karo tahu ini, taugenya agak overcook, nggak apa-apa kalau teman-teman memang mau nggak overcook, sebentar aja tapi masih segar. Ini fresh ya teman-teman. Taugenya kemarin aku beli baru datang, orangnya baru turun dari mobil nih. Tahunya apa, taugenya ini fresh semua ya. Tauge tahu mantap. Cuma aku agak overcook sedikit tapi masih bisa dilihat ya. Kalau teman-teman mau agak krius ya, teman-teman sebentar aja. Ini tahunya digoreng dulu teman-teman. Ini tahunya udah tak goreng, udah tak bumbui bumbu tahu itu loh teman-teman, laminasi tahu. Tapi ini tetap tak bumbui lagi, tak kasih bumbu lagi teman-teman. Bumbu kayak totole itu loh, totole sayuran itu. Nah, tak kasih bumbu itu teman-teman. Kayak gitu, tauge tahu ya. Yang ini mie goreng, ini mie-nya lebar-lebar. Ini mie goreng, sayurannya ini adalah kubis ya, lihat teman-teman, kubis, daun selada, daun bawang, daun seledri. Ini gini, ini ori, nggak pakai apa-apa. Kalau teman-teman mau ditambah wortel silahkan ya. Aku karena udah banyak nggak pakai wortel. Tuh gini ya teman-teman. Ini dua masakanku hari ini vegetarian ya, dua masakan vegetarian. Ini mie goreng lebar ya teman-teman. Ini kesukaannya anakku. Karena anakku bilang, mama masak yang banyak ya. Tak banyak ya, karena semalam dia pulang tuh makanan apa, sayurnya cuma udang itu loh. Aku kan kemarin enggak masak teman-teman. Aku kemarin ngurus surat, jadi aku ngurus apa, perpanjangan STNK motor sama mobil teman-teman. Jadi aku berangkatkan pagi, soalnya sudah jauh dari rumah. Jadi aku berangkat pagi teman-teman. Aku nggak masak, tapi masih ada pangsit kuah, masih ada. Nah pulang aku beli soto Betawi dua bungkus, satu anakku, satu ayahnya. Satu aku beli yang hot band itu loh, yang udang. Nah enggak ada lauknya, mama yang masak yang banyak. Ya wis, hari ini tak masakin banyak. Dia suka tauge, tak masak tauge sepiring. Tauge tahu karo mie sepiring. Nah wis, piring kabeh iki ya teman-teman. Ini vegetarian, biarin dia suka yang begini ya, nggak apa-apa. Dia nggak mau mah jangan makain lagi ya wis. Mama masak yang vegetarian. Anakku tuh sederhana, sukanya gini-gini malah mau. Dia yang daging-daging nggak mau. Karena aku masak rendang aja nggak disentuh. Cuma anakku dewek kalau bapak ya teman-teman. Gitulah teman-teman anak-anak sekarang. Karena ada susah aku ngirit-ngirit ya tah. Kemarin bayar pajak motor, bayar pajak mobil aja dah hampir 7 juta teman-teman. Mobilku itu kan HRV plus di situ 6 jutaan lebih. Motor suamiku yang 1 jutaan ya, jadi ya, hampir 2 lah. Hampir ini 2 pajak, hampir 7 juta kembali, lebih 7 juta kembali ya. Begitulah teman-teman, pajak motor kalau pajak mobil kayak gitu. Pajak mobil itu yang 6 jutaan, hampir 6 juta, 5 lebih. Yang motor 1 lebih, 7 jutaan lah. Juta kembali berapa kemarin. Terus gitulah ya teman-teman. Itulah teman-teman, pajak bayar dulu lah. Ngeret-ngeret makan, cari duit susah, pajak harus bayar. Aku mah orangnya gitu teman-teman. Aku nggak mau, disiplin kalau makan. Aku sederhana, yang penting semua kebayar gitu. Aku nggak mau utang gitu ya teman-teman. Yang aku punya utang gitu, aku juga punya disiplin membayar kayak gitu. Nggak mau ini duit orang, nggak mau kayak gitu ya. Memang semua orang punya utang, namanya orang bisnis ya teman-teman. Orang bisnis itu kayaknya pasti punya utang gitu, ada utang
Tapi maksudnya utang dibayar gitu, bukan utang nabur, bukan kayak gitu. Masih ada tuh utang. Jadi itulah teman-teman, kalau orang nggak tahu usaha nggak ngerti, pengangguran ya orang ngerti terus bayar apa-apa ya kan. Kalau kita pengusaha kan tahu usaha ya begitu. Ada satu artis itu yang ngomong, saat dia jatuh bangun gagal itu udah biasa. Gagal itu adalah kunci keberhasilan. Ya teman-teman, yang penting halal aja ya teman-teman. Ya kalau kamu nggak halal ya nggak ada gagal. Orang duit tinggal minta, kerja gimana? Ya teman-teman, yang nggak ada gagal. Kalau kita ya kan naik jatuh bangun itu biasa. Kayak gitu, kalau usaha ya begitulah teman-teman ya. Sekarang masih berkeliaran itu investasi ya teman-teman. Banyak ini arisan-arisan bodong, investasi bodong. Teman-teman harus hati-hati sekarang ya. Ada susah, banyak bodong, banyak tipu-tipu ya. Kemarin ada orang itu teman-teman di ATM tuh ditipu, kasihan juga ya teman-teman. Semacam-macam lah dunia ini. Kayak gitu, orang mau ngambil duit gitu, pura-pura nggak bisa, minta tolong, taunya habis ditolong menipu kayak gitu. Nuntut atau gimana ya teman-teman, kayak gitulah teman-teman. Jadi yang ini duit itu teman-teman harus hati-hati kayak gitu ya. Banyak investasi bodong, arisan kayak gitu, bodong kabeh. Aku dulu juga pernah ikut arisan teman-teman, waktu aku dagang, untungnya nggak bodong, cuma nggak banyak, urusan cuma berapa juta doang, nggak banyak teman-teman. Jadi yang nggak bodong, kalau yang banyak bodong. Kalau yang banyak itu nggak berani teman-teman, aku mah nggak berani yang banyak-banyak, ntar duitnya hilang ya teman-teman gitu. Sekarang kan musim yang yang nggak gena itu loh teman-teman, trading itu juga teman-teman, hati-hati gitu, takut duitnya hilang. Karena duit susah terhilang. Mending udah biarin investasi yang baik. Bagus teman-teman, investasi itu bagus, tapi teman-teman harus mikir ya investasi yang benar gitu ya teman-teman. Emas itu kan benar, properti itu benar, tapi properti teman-teman sekarang juga properti harus hati-hati. Banyak properti yang nggak jelas-jelas juga, developernya nakal-nakal ya teman-teman harus lihat juga. Kalau properti, cari properti di dalam kota, jangan pinggir-pinggir yang nggak ada gunanya. Pinggir-pinggir murah nanti nggak bisa dibangun, nggak bisa ini itu, perjalanannya juga ini ya teman-teman, nanti jadi mangkrak semua. Banyak itu yang di pinggir-pinggir pada mangkrak semua teman-teman, jalannya nggak diperbaiki, ininya nggak ini. Kalau teman-teman di tengah kota kan otomatis jalannya sudah bagus ya teman-teman. Apalagi kalau teman-teman dekat mall, dekat pasar, dilewati angkutan umum itu bagus teman-teman. Suratnya teman-teman kalau SHM harus sudah pecah, harus ada IMB yang benar gitu, jangan rombongan gerombolan gitu tuh, nanti kalau mecah susah teman-teman kayak gitu. Nah aku banyak teman itu susah mecahnya, nunggu temennya 10 orang 20 orang kan susah kayak gitu ya. Invest yang benar lah ya teman-teman kayak gitu. Pengalaman hidup manusia ini kan sekarang susah, kasih tahu ya susah, namanya jadi malah ribet, jadi padu ya teman-teman. Aku mah paling malas ngasih ke orang ya. Kalau aku ada orang salah aku kasih tahu sekali, kalau enggak ya masa bodoh aja, terserah uang dia ya teman-teman. Aku kan ngasih tahu, ngasih pelajaran ke teman-teman ya, pelajaran juga bagi aku teman-teman. Kita kalau dikasih tahu kita dengerin, kita saring bener enggak. Kalau enggak ya sudah, hilang kan juga duit kita, bukan duit dia ya teman-teman. Jadi teman-teman ada yang ngasih tahu, terima kasih, kita merenungkan bener enggak gitu. Kalau kita ngasih tahu, teman-teman merenungkan, oh iya bener nih begini, nah gitu. Kalau enggak ini ya duitmu yang hilang, kan kamu. Monggo aja ya teman-teman, namanya kita kasih tahu, warning kayak gitu, yang baik-baik aja ya teman-teman. Aku nggak mau kalau aku kasih tahu orang tuh nggak ngerti, ya sudah terserah, hilangkan kamu sendiri duitmu dewi ya
bodoh amat ya teman-teman gitu. Jadi itulah teman-teman, kita share yang baik yang benar ya teman-teman. Sekarang kan orang duit di bank aja bisa hilang kok. Memang ini pasti dunia ini tidak ada yang pasti teman-teman, hanya kasih Tuhan yang abadi ya. Kasih dunia ini tidak pasti ya teman-teman, hanya kasih Tuhan, kasih Allah yang abadi. Manusia itu nggak ada yang abadi ya teman-teman. Kita satu rumah aja kadang pengkhianat kok, kita nggak tahu. Satu saudara kadang juga ngianati kita nggak tahu ya kan teman-teman. Satu mak, satu bapak, saudaranya aja kadang ngianati kayak gitu ya teman-teman. Kayak gitulah teman-teman. Jadi kita harus waspada ya, dan sampai duit kita hilang. Aku sudah ngalami teman-teman. Dulu aku nyesel banget, aku punya rukoh ya teman-teman, bagus rukohku teman-teman, dilewati Kopaja. Kalau deket PGC itu, deket pusat grosir teman-teman. Kopaja aja kalau macet di daerah utara itu, kalau macet jalan rayanya lewat tempatku. Itu rukohku itu 2, aku kontrakin waktu itu 25 juta. Belakangnya aku bikin kos-kosan teman-teman kayak gitu. Ya itu gara-gara utang orang, itu gara-gara aku keboncos utang itu tak jual. Nyesel juga, tak jual harus tanggung bayar utang. Waktu itu kan aku lagi merintis teman-teman. Jadi aku cerita ya pengalamanku. Mudah-mudahan teman-teman share juga. Waktu itu aku lagi merintis, lagi pertama di Jakarta. Aku itu lagi merintis usaha, belum berhasil. Nah aku masih kecil kayak gitu, suamiku belum berhasil ya teman-teman. Aku kan ngurusin toko, ngurusin ini itu. Makku masih ada, makku kan sakit jantung, jadi aku yang melihara dia kayak gitu. Aku kebutuhan kan banyak, kebutuhan anakku ya, kebutuhan makku ya, kebutuhanku sendiri, jadi kebutuhan banyak. Anakku sakit waktu itu, sakit harus operasi teman-teman. Terus operasi usus buntu itu, terus makku juga harus pengobatan jantung aku sendiri. Jadi saat itu aku lagi merintis, mau nggak mau terpaksa aku nyari modal, utang bank gitu loh teman-teman. Jadi itu akhirnya aku punya ruko tak jual. Jual murah waktu itu teman-teman, tahun berapa? 2015. Itu nyesel aku teman-teman waktu itu. Jadi aku utang di bank itu aku lunasi sebelum Covid teman-teman. Tuh. Jadi rumah bagus, depannya tuh ruko teman-teman. Waktu itu aku kontrakin laku 20, 25 gitu. Dua yang satu waktu itu dikontrak kayak laundry gitu loh teman-teman. Yang satu dikontrak, pernah dikontrak sama kayak warnet, yang warnet itu. Nah itu pernah kontrak setahun gitu sama aku. Lumayan teman-teman, belakangnya buat anak kos, buat kos-kosan tuh loh teman-teman, lumayan kayak gitu. Akhirnya ya itulah teman-teman, aku beli mahal waktu itu. Aku beli itu rumah jelek lah teman-teman ya, aku beli rumah jelek, aku bangun sendiri kayak gitu, sehingga untuk bayar utang. Jadi itu teman-teman, tak jual, nyesel aku jual itu. Itulah teman-teman, jadi aku belajar lah dari situ ya teman-teman. Aku tuh belajar ya, mungkin aku nggak ngomong duit ya teman-teman, aku nggak bicara uang, aku bicara apa namanya, pengalaman hidup itu membentuk kita ya teman-teman, menjadi seorang yang punya nilai ya, yang membentuk kita menjadi seseorang yang punya karakter yang baik ya teman-teman gitu. Aku ini dibentuk sama Tuhan karakter, aku bersyukur teman-teman, bukan harta yang ku ini enggak ya teman-teman, tapi Tuhan membentuk aku menjadi orang yang memiliki karakter ya, memiliki penilaian diri sendiri, memiliki kelas sendiri ya teman-teman, bukan kelas-kelas murahan, bukan ya, memiliki kelas yang benar ya. Kalau kita nasihatin orang-orang nggak dengar ya sudah, kan rugi dia sendiri ya kan teman-teman. Aku dulu dinasihatin temanku juga begini-begini, jadi aku dengar, aku saring-saring, bener enggak gitu teman-teman. Itulah aku pernah kejeblos, jadi aku tahu teman-teman ya. Teman-teman harus hati-hati, jangan sampai kejeblos lagi ya teman-teman. Orang itu sekarang kan mereka nipu-tipu, mengakali kita kayak gitu. Kalau kita nyari ya dari nol, nggak ada. Orang usaha instan itu nggak ada. Mie instan ada ya, ini tadi mie goreng instan ya ada. Mie minyak tadi kan mie instan, tak goreng.
Mie instan ada ya teman-teman, tapi apa kehidupan itu tidak ada yang instan, semua merintis dari bawah. Daripada nggak punya lagi mana kredit ya teman-teman. Kalau enggak ya nggak bisa jadi, modal nggak ada, bagaimana? Nggak ada yang ngasih modal gitu, makanya pang kayak gitu. Itulah ya teman-teman pelajaran. Ya pelajaran itu membentuk kita memiliki karakter yang baik ya teman-teman, kayak gitu ya. Itulah teman-teman, inilah kita kembali ke sini ya teman-teman. Ini tahu ya. Nah, ini adalah mie goreng. Itu dulu ya teman-teman semuanya, nanti tak sambung lagi. Itu ada tukang parkir datang ya, masakanku hari ini ya tauge goreng tahu ya, tauge sama tahu ya teman-teman. Terus ini mie goreng lah ala-ala vegetarian gitu dulu ya teman-teman semuanya ya teman-teman. Terima kasih.